Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusiawi itu Pak, kalau Pak Bapak, ya Allah saya mau laki-laki anak manusiawi itu. Ya Allah mau kak perempuan manusiawi. Tapi jangan kecewa. Kita harus segera obati apa? Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih tahu. Dan dia cuma tujuannya di masjid. Maryam ini bukan cuma itu, lebih itu. Sampai Allah punya rencana tersendiri. Tolong Pak, jangan sampai pernah kita kecewa kalau ada minta laki-laki baru anak perempuan. Perempuan kembali. Secara psikolog kita sudah marah itu anak-anak. Akhirnya perasaan tak benci. Jangan heran Pak, kebencian tak berbanding lurus dengan kebenciannya anak sama kita. Tapi coba sayangi, cintai, hargai, bangga, maka dia akan juga berbanding lurus kecintaannya kepada kita. Karena itu sangat berpengaruh Pak. Kalau sudah tidak berharapnya ada adiknya baru, oh ya ada lagi itu sangat berpengaruh. Lihatlah bagaimana ini Hannah mengobati dirinya ya Mas. Wallahu a'lamu bima wada'at. Ini walaisa zakaru kal unsa, laki-laki itu tidak sama dengan perempuan, bisa bermakna ya Allah, kalau ini perkataannya Hannah, ya Allah ternyata perempuan tidak sama dengan laki-laki. Tapi kalau ini perkataannya Allah, walaisa zakaru kal unsa, bahwa pasti aku punya hikmah kenapa laki-laki, kenapa perempuan bukan laki-laki. Pasti akan kita lebih senang. Di kalangan para mufassirin berbeda tafsiran walaisa zakaru kal unsa. Ada mengatakan ini perkataannya Allah untuk menjawab perkataannya itu istrinya Imran, bahwa laki-laki pasti punya hikmah kenapa tidak sama dengan perempuan. Perbedaan laki-laki dan perempuan dalam syariat. Ini yang pertama dalam hak rumah tangga Pak. Jadi memang ini yang protes ini karena sudah syariat begitu. Pertama, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah qawamun, penegaknya itu an-nisa. Qawamun itu bisa pelindungnya, pengayongnya, pemimpinnya ya terhadap an-nisa. Itu istri maksudnya nih. Ini kepemimpinan rumah tangga ya Pak. Karena itu Pak, tidak baik itu rumah tangga kalau perempuan yang mau jadi pemimpin, tidak baik. Rusak itu rumah tangga kalau perempuan yang mau dominan mengatur. Rusak itu. Kalau perempuan yang mau memerintah suami, itu tidak cocok. Melawan kodrat dan fitnahnya itu. Maka untuk kesuksesan ya harus laki-laki. Tapi laki-laki bagaimana? Harus bima faddalallahu ba'dahum ala ba'. Karena kelebihannya laki-laki itu. Ya sejatinya itu laki-laki tidak boleh tolong-tolong. Terutama ini laki-laki depanku ini, maaf anaknya. Anda tidak boleh mengaji biasa-biasa, istrimu nanti hebat. Siapa mau jadi imam? Coba. Kita mau bersalat, kita mau jadi imam, saya di belakang. Kau yang pakai kudung. Sejatinya itu laki-laki tidak boleh bodoh-bodoh dalam aspek keilmuan untuk tegaknya rumah tangga. Jadi mohon maaf yang laki-laki ini tidak baik kalau laki-laki baru tidak tahu mengaji, istrinya pindah mengaji. Nanti salat maghrib baru kita sanging kuluhu wal asri inna ta'na.
Nah bilang istrinya ini, ganti saya itu Pak, nah apa sang itu kulhu kullu, sangin trikul trikul. Nah bilang suaminya, kau mau paling naik? Gimana sejarah ceritanya kalau laki-laki perempuan jadi imam? Saya mau ya, ini laki-laki nanti kalau hafalanmu nak 15 juz, yang kau pilih di atasnya juzmu itu kan nakala kau istrimu. Anda tidak pernah belajar makharijul huruf, lalu nanti istrimu, pasti nih bapak tidak pernah dulu belajar ilmu tajwid. Ndak kokoh dalam membina kalau itu. Ya. Termasuk ini wabima anfaqu min amwalihim. Kenapa laki-laki harus dia menjadi kawamun? Karena dia anfaqu, dia yang membiayai itu rumah tangga. Ya. Kalau laki-laki lebih miskin dibanding istri, itu mi laki-laki takut so istri. Mau ambil sikap tegas, pasti segan-segan. Dia bilang, kau kasih pulang, kasih pulang. Nah rumahku ini, pulang kemana? Kau yang ku kasih pulang. Bisa mohon ini, maaf laki-laki nih, laki-laki paling bagus sebenarnya itu jangan kau tinggal di mertuanya perempuan. Pasti banyak di sini yang bermasalah. Tapi jantung ki besok ya. Untuk jangka ke depan pikir itu. Anda susah untuk mengambil sikap tegas. Kenapa? Begitu ribut, rumahku ini. Kau tidak ada rumahmu. Kalau istri soleh mungkin tahan-tahan, tapi kalau tidak ada kesolehannya baik, nangkak ke keluar. Termasuk perempuan, gajinya lebih tinggi, suami lebih rendah. Tidak bisa kita apa? Tidak bisa. Istri tak golongan 4B, kita 4A, susah ke. Susah. Harus ini Quran ini yang bilang wabima anfaqu. Ada teman saya itu, saya bilang meninggal istri saya mau menikah yang penting bukan PNS. Ada ini orang tua kita di sini. Aji waktu meninggal istrinya mau dibawa di sana di Maros. Begitu dibawa di Maros, perempuan kaya, 3 mobilnya berjejer. Dia bilang pulang maki. Bukan yang begitu ku cari. Yang saya cari adalah anak yatim yang bisa saya rawat. Menikah Pak dengan anak yatim. Dan sampai hari ini dia bahagia. Dia bilang pulang maki. Bukan perempuan. Memang indah kedengaran, ada mobilnya 3, rumahnya 3, tapi baru 3 malam nausir maki. Kalian sekalian harus wabima anfaqu min amwalihim. Ini ayat Quran ini. Mungkin ada kasus yang bisa lulus karena kasuistis dan keadaan khusus. Tapi tidak mungkin ayat ini salah. Ya. Jadi tolong yang belum menikah jangan gitu minai. Saya suka yang kaya. Nah itu istri tanah suka tuan yang kaya. Ya, saya kira begitu jadi ini sekalian. Nah kecuali yang di belakang ini fassolihatu qanitatun hafizatun. Nah itu hebat itu. Tapi kalau tidak ada ini fassolihatu, tidak ada qanitatun, tidak ada hafizatun lil ghaibi bima hafizallah, ai pasti nusyuzahunna, pasti faizuhunna, pasti wahjuruhunna. Dan ini yang menjadi penyebab Pak, keretakan rumah tangga. Dan itu dari awal itu masalah itu. Jadi yang memang belum menikah, setahu memang kena
Jangan terlalu ideal kalau Anda sendiri tidak ideal. Anda warna kulitmu warna apa? Kalau cuma hitam-hitam, jangan kau cari yang warna putih, yang mirip-mirip itu warnanya supaya langgeng itu. Kau lelem, baru cari yang putih, nanti jadi kue lapis. Kalau mau bahagia, yang hitam-hitam juga sedikit, minimal hitam manis. Ya. Ini yang pendek-pendek yang kira-kira seperti saya, jangan ku pilih yang tinggi ya. Yang paling nikmat, iya, mau kena celah soal tinggi, sama aja ki. Kita itu sering melihat, cantik nadi, mancung hidungnya. Tunggu dulu, hidungmu berapa senti? Mancung ke dalam atau mancung keluar? Kalau mancung ke dalam, jangan terlalu ideal, yang dekat-dekat diri takmu. Karena ini hidup rumah tangga bukan mau dijalani satu hari, mau lama. Nah ini ya biasa-biasa saja. Ya, kadang-kadang kita itu terlalu ideal, tapi tidak sadar diri tidak ideal. Ya, ini bilang mau perbaikan nasib, semua orang mau perbaikan nasib. Ya, yang sudah terlanjur sudah milah. Yang ganti yang sudah ya. Sudah. Ya, jangan ganti. Tidak ada syariat mengganti itu, yang ada syariat menambah. Ya. Yang satu saya tidak bisa kurus baru kamu nambah, tambah poso kok. Itu satu perbaiki, kita tidak sebagaimana mereka juga tidak sama jadi. Sudah dulu insyaallah, yang tersinggung nggak sama-sama jadi. Tidak ada yang lengkap di sini. Apa yang saya cerita itu kekurangan kita bersama. Ya, saya kira demikian. Mohon maaf segala kekurangan. Insyaallah semoga kita bisa ya meresapi bahwa ke depan kesuksesan kita bukan membanggakan yang lalu. Barakallah, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.